perbuatan adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita, yang dimana pada kesempatan malam hari ini kita membahas sedikit tentang sebuah perbuatan yang dianggap keji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan adu domba. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari perbuatan yang sifatnya menghina, sifatnya mencaci maki, dan sifatnya mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min syarrin nasi dzul wajhaini, termasuk orang-orang yang tidak baik atau sebagian dari jelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang mempunyai dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, di mana ia datang ke suatu kelompok dengan muka yang satu dan datang ke kelompok yang lain dengan muka yang lain. Wa man kana zalisyaini fid dunya, dan barang siapa yang mempunyai dua muka, dan barang siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, fa innallaha ta'ala yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memberinya dua lidah dari api. Diceritakan bahwa siksa kubur itu disebabkan karena adanya tiga hal. Yang pertama karena sebab suka menggunjing, dan yang kedua karena kencing yang tidak bersuci atau bersuci akan tetapi tidak bersih, dan yang ketiga adalah perbuatan adu domba. Diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah bahwasanya ia berkata, ada seseorang yang menjual budak dan berkata kepada orang yang mau membelinya, budak ini baik, tidak ada cacatnya, hanya saja ia suka mengadu domba. Orang yang akan membeli itu menganggap ringan masalah adu domba tersebut. Lantas ia membelinya, kemudian setelah beberapa hari di rumah majikannya, budak tersebut berkata kepada istri majikannya,
Wahai Tuan Putri, setelah saya ikuti beberapa hari ini, suami Tuan Putri ternyata sudah tidak mencintai Tuan Putri lagi, dan beliau ingin menikah lagi dengan wanita-wanita yang masih muda belia, yang lebih muda daripada Tuan Putri. Maka dari itu, apakah Tuan Putri ingin agar beliau tetap menyayangi Tuan Putri? Kata si budak. Maka istri majikan itu menjawab, iya. Lalu budak itu berkata lagi, kalau begitu, Tuan Putri ambillah pisau untuk mencukur rambut jenggot suami Tuan Putri. Bagian dalam yang dekat dengan leher beliau, ketika suami Tuan Putri sedang tidur. Kemudian budak itu mendatangi majikannya yang laki-laki dan berkata, wahai Tuan, setelah beberapa hari ini saya di rumah membantu Tuan Putri, ternyata Tuan Putri, istri Tuan itu sedang selingkuh, bermain dengan laki-laki lain dan bermaksud ingin membunuh Tuan. Apakah si Tuan ingin membuktikannya? Majikan itu berkata, iya. Si budak itu lalu berkata, coba Tuan nanti pura-puralah tidur. Nanti pasti Tuan Putri akan datang membawa senjata untuk membunuh Tuan. Tidak lama kemudian istri datang dengan membawa pisau yang maksud tujuannya adalah untuk mencukur jenggot suaminya. Akan tetapi suaminya mengira bahwa istrinya mempunyai maksud untuk membunuhnya. Maka seketika itu ia merebut pisau dari tangan istrinya lalu membunuhnya. Maka atas peristiwa tersebut mendengarlah sanak kerabat sang istri dan mendatangi si suami dan membunuh suaminya tersebut. Lantas sanak kerabat si suami pun datang juga. Dengan tidak terima, maka terjadilah pertengkaran antara keduanya dan juga saling membunuh. Para bapak, para ibu, itulah bagian contoh yang dicontohkan oleh ulama, bahwasanya memang adu domba itu sangatlah kejam. Adu domba itu sangatlah berbahaya. Seperti pada zaman sekarang ini, begitu banyak di media sosial yang sering kita temui, ada orang mengambil sebagian dari potongan video yang sudah diunggah, dipadukan dengan video yang lain, yang kemudian dikomentari dengan komentar yang semakin memanas. Akhirnya ada orang yang cocok dengan satu videonya, ada yang orang cocok dengan satu videonya, maka timbullah sebuah permusuhan, padahal hal tersebut sebenarnya seandainya tidak ada video yang model-model seperti itu, tidak akan terjadi hal tersebut. Itu bagian dari contoh adu domba.
di saat sekarang ini. Begitu kejam dan kejinya perbuatan adu domba. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras untuk makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras kepada umatnya untuk melakukan adu domba. Syekh Yahya bin Atsam itu berkata, orang yang suka adu domba itu lebih jahat daripada tukang sihir. Orang yang suka mengadu domba bisa melakukan suatu pekerjaan dalam sesaat, sedangkan tukang sihir itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tujuannya. Kalau orang yang adu domba itu sesaat bisa terjadi. Perbuatan adu domba itu lebih berbahaya daripada tipu muslihat syaitan, karena setan itu dalam menggoda manusia, dalam merusak manusia, diantaranya lewat hayalan-hayalan yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Lewat bisikan-bisikan supaya anak cucu Nabi Adam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umat-umat yang lain melakukan dosa itu lewat bisikan-bisikan dan juga lewat hayalan-hayalan. Maka dari itu, melihat hal tersebut, memang adu domba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, khususnya bagi kita semua selaku umat Rasulullah, selaku umat muslim. Oleh sebab itu, semoga dengan kajian pada malam hari ini mengingatkan kembali pada diri kita semua, mengingatkan kembali bahwasanya janganlah sampai kita semua terhinggapi oleh sifat yang tercela, yaitu suka mengadu domba. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada adu domba, perbuatan yang memfitnah saudara, dan juga menghina terhadap semua dari saudara-saudara kita. Semoga dengan kita senantiasa menghindari sifat adu domba, menghina, mencaci, dan juga memfitnah, ketentraman diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dan juga kepada seluruh saudara-saudara kita seiman dan seagama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.